Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan tani. Hari ini kita kembali berada di lahan. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam menjalankan segala aktivitas keseharian kita. Ini lahan kami, rencananya akan ditanami cabai. Namun tanahnya masih keras dan kering. Kita akan olah, kita akan gemburkan supaya nantinya pertumbuhan tanaman cabai khususnya itu bisa lebih maksimal. Tanah yang keras dan kering seperti ini bisa kita gemburkan. Jadi ada solusi untuk menggemburkan tanah yang keras dan kering. Ada solusinya kawan tani. Jadi khususnya untuk petani pemula ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat atau kita cangkul seperti ini. Atau apakah menggunakan mesin teknologi, mesin bajak, ataukah menggunakan skop, bisa juga. Jadi tanahnya kita gemburkan seperti ini di depan. Ini yang sudah kita buat. Setelah kita buat seperti ini, kita cangkul ataukah menggunakan skop. Kami ini menggunakan skop kawan tani. Jadi ini bekas bedengan yang telah kita buat penanaman pertama, tapi kita akan olah kembali tanahnya karena keras. Jadi seperti ini struktur tanah yang ada di lahan kami kawan tani. Nah, karena ini masih dalam keadaan kering, kita harus melakukan penyiraman atau penyepraian ini tanah ini. Walaupun sudah dikena hujan, tapi masih terlihat kering. Jadi kita harus buat dulu menjadi lembab. Lalu kita akan lakukan atau memberikan perlakuan untuk menggemburkan tanah tersebut. Jadi ini adalah proses pertama. Kita buat seperti ini, kita cangkul atau menggunakan bajak sawah atau mesin pembajak. Setelah itu yang kedua adalah kita lakukan penyiraman sebelum kita lakukan atau pemberian pembenah tanah ya. Sebelum kita berikan pengurai tanah, kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu kawan tani, supaya proses penyerapan atau cara kerja mikroorganisme yang akan kita berikan itu lebih efektif ketika tanahnya dalam keadaan lembab atau basah. Jadi usahakan tanahnya betul-betul basah. Jadi kami hanya menggunakan tangki sprayer karena di lahan kami sulit sumber air. Jadi kita angkat dengan menggunakan tangki sprayer. Jadi bagi kawan tani yang sumber airnya bagus, bisa menggunakan selang. Jadi ini merupakan tahap kedua yang kita lakukan. Bakteri pengurai yang kita gunakan ini sangat bagus karena kami sudah sering lakukan atau gunakan untuk di lahan kami kawan tani. Jadi tanah yang keras dan kering itu dapat kita atasi dengan bakteri pengurai ini.
Jadi kawan tani, yang akan kita gunakan sebagai bakteri pengurai tanah yang keras dan kering adalah M4. Jadi M4 dan juga cairan gula merah. Jadi ini bisa menggunakan molase, cairan gula merah atau gula putih. Tapi kami susah mendapatkan molase, jadi kami menggunakan cairan gula merah. Takaran yang kita gunakan adalah 1 tutup botol ini untuk 1 liter air. Dan ini juga demikian, 1 liter air 1 tutup botol ini. Jadi karena ini adalah 16 liter yang akan kita gunakan, berarti kita gunakan 16 tutup botol ini. Dan juga cairan gula merahnya 16 tutup botol. Nah, perlu kami sampaikan kawan tani bahwa cairan M4 ini mikroorganismenya masih dalam keadaan dormon atau tertidur, yang itu harus kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi kami sudah mengaktifkan dengan menggunakan M4 dan cairan gula merah. Ini kita sudah aktifkan. Nah, setelah itu kita akan campurkan dengan air yang telah terisi dalam tangki 16 liter ini. Dan ini kita sudah aktifkan M4-nya yang dalam keadaan dormon atau tertidur kawan tani. Pada tanah yang telah kita cangkul atau kita bajak dengan menggunakan M4 dan cairan gula merah, kita semprotkan secara merata sampai betul-betul basah supaya bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Ini terbukti dapat menggemburkan tanah yang kering dan keras. Jadi kawan tani, solusi untuk menggemburkan tanah yang kering dan keras adalah M4 dan cairan gula merah atau cairan molase. Jadi seperti ini cara kami melakukan penggemburan tanah. Semoga bermanfaat. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.